Gerah. Allah yabarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwah fillah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah umrah. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam proses perjalanan ibadah umrah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan rintangan, halangan yang dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melanjutkan upaya beliau untuk melaksanakan ibadah umrah pada tahun tersebut. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian karena orang-orang Quraisy tidak melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu, dan Nabi SAW tidak melihat itu sebagai sebuah itikat baik, maka mereka pun merencanakan untuk membuat perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ikhwah fillah. Dan disitulah kemudian mulai terjadi tawar-menawar. Adanya utusan-utusan yang dikirim oleh Quraisy untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kita telah membahas beberapa utusan-utusan tersebut. Yang utusan pertama adalah Mikras bin Hafs, ya, dan Mikras ini yang Nabi SAW sebutkan tentang dia, hadza rajulun fajir, ini adalah orang yang fasik, orang yang buruk, kata Nabi SAW. Dan kemudian juga setelah itu mereka mengutus Al-Hils bin Alqamah, dan Al-Hils bin Alqamah ini dikenal sebagai orang yang suka beribadah. Maka kemudian dia melihat bagaimana upaya kaum muslimin untuk menunaikan ibadah, maka Al-Hils bin Alqamah ini berhusnudzan dan menyampaikan itu kepada orang-orang Quraisy agar menerima Nabi Muhammad SAW. Namun itu pun ya tidak begitu mudahnya diterima oleh orang-orang Quraisy, ya, usulan dari Al-Hils bin Alqamah ini. Maka kemudian yang ketiga dikirimlah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dan Urwah ini pun bernegosiasi dengan banyak hal, ya, tentang banyak hal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal yang dibicarakan dengan beliau, terjadi diskusi, perdebatan, dan juga Urwah ini juga melihat bagaimana penghormatan kaum muslimin terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah dia lihat dari masyarakat yang lainnya terhadap raja-raja mereka. Sebagaimana dia mengatakan bahwa saya telah mendatangi banyak raja. Saya menemui Kaisar Romawi, Kisra, Persia, An-Najasyi, dan saya tidak pernah melihat suatu raja dihormati sedemikian rupa seperti sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Kata dia seperti itu. Tidaklah dia meludah kecuali berebut di tangan mereka. Tidaklah dia berwudu kecuali airnya mereka rebutkan. Mereka saling berebut untuk itu. Ketika beliau bicara semuanya diam. Dan tidak ada seorang pun yang berani menatapkan wajahnya langsung kepada wajah Nabi Muhammad SAW. Yang artinya Urwah di sini mengambil pelajaran yang sangat berharga. Mustahil sahabat Nabi Muhammad SAW akan menyerahkan beliau begitu saja. Atau seperti yang diasumsikan oleh
yang lainnya yang mengatakan bahwa mereka semua para pengkhianat, mereka akan lari meninggalkanmu, mereka begini dan begitu, itu tidak akan pernah terjadi. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah Urwah ini menyampaikan itu, kemudian Quraisy mengirim ulang. Ya, kemudian setelah itu sebaliknya, Nabi SAW yang mengirim kepada Quraisy utusan beliau, ya, untuk menyampaikan kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy akan itikat baik Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau tidak bermaksud untuk berperang, datang untuk damai, datang untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat yang bernama Khirash bin Umayyah radhiyallahu an. Khirash pun, ya, disampaikan oleh Nabi SAW kepada Nabi SAW, kepada beliau, kepada Khirash, sampaikan kepada mereka bahwa kami untuk mendatangi Baitullahil Ka'bah, kami mau melaksanakan ibadah umrah, tidak mau berperang. Maka Khirash bin Umayyah al-Khuzai radhiyallahu an, beliau pun berangkat memasuki kota Mekah dengan menunggangi ontanya yang bernama Tha'lab. Namun ketika Khirash memasuki kota Mekah untuk menemui tokoh-tokoh Quraisy, sebagian mereka menyembelih ontanya Khirash supaya Khirash ini berjalan kaki, ya. Dan sebagian malah berupaya untuk membunuh Khirash bin Umayyah, sebagian orang-orang Quraisy. Namun dicegah oleh koalisi Quraisy yang ada pada saat itu, kaumul Ahbash atau Ahabish, ya, mencegah upaya orang-orang Quraisy untuk membunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun dilepaskan. Dia pulang kepada Nabi SAW dan menceritakan apa yang dialaminya. Ontanya disembelih dan dia hampir dibunuh. Maka kemudian Nabi SAW melihat, siapa kira-kira orang kuat yang bisa menemui mereka, bernegosiasi dengan mereka. Maka kemudian Nabi SAW menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menemui tokoh-tokoh Quraisy dan berbicara dengan mereka. Namun Umar radhiyallahu an menyampaikan, ya Rasulullah, jika saya menghadapi orang-orang Quraisy sendiri, saya tidak akan selamat. Saya tidak akan selamat. Karena engkau tahu ya Rasulullah, di kota Mekah tidak ada Bani Adi bin Ka'ab yang mau membelaku. Karena kita tahu bahwa Umar radhiyallahu an menunjukkan permusuhan yang luar biasa terhadap orang-orang Quraisy sejak masuknya beliau ke dalam dinul Islam. Jadi kekesalan orang Quraisy terhadap Umar sangat tinggi dan sangat kuat. Dan Umar mengatakan Quraisy tahu bagaimana permusuhanku terhadap mereka, kerasku terhadap mereka. Mungkin saya bisa mengusulkan seorang yang bijak, seorang yang lebih mulia dariku, yang layak untuk hal ini ya Rasulullah. Maka ditunjuk nama Umar mengusulkan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Siapa Utsman? Menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Utsman, mengutus Utsman radhiyallahu anhu untuk menemui Quraisy, untuk menyampaikan kepada mereka bahwa beliau tidak datang untuk berperang, namun untuk mengunjungi, untuk melaksanakan ibadah umrah, mengagungkan kemuliaan dari tanah, dari Baitullahil Ka'bah. Maka Utsman pun memasuki kota Mekah. Dan kemudian ditemui oleh Aban bin Sa'id ibn al-As. Ya, Aban bin Sa'id ini salah seorang dari Quraisy. Dan ketika menemui Utsman, dia turun dari ontanya dan kemudian mengantarkan Utsman ibn Affan dan bahkan membonceng Utsman. Ya, dan dia menyampaikan, kata Aban bin Sa'id ibn al-As, saya yang melindungi Utsman ibn Affan. Tidak ada satupun yang boleh menyakiti Utsman, kata Aban bin Sa'id. Ya, sampai dia menyampaikan pesan Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Utsman pun mendatangi Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy, menyampaikan maksud Rasulullah SAW kepada mereka. Dan setelah Utsman menyampaikan apa yang menjadi pesan Nabi Muhammad SAW, yaitu datangnya untuk damai, bukan untuk berperang, bukan untuk hal-hal yang negatif, tapi untuk melaksanakan ibadah umrah.
Maka kemudian sebagian tokoh-tokoh Quraisy itu pun mempersilahkan Utsman untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Mereka mengatakan, in syi'ta an tatufa bil baiti fatuf bi. Kalau kamu mau, wahai Utsman, silahkan kamu tawaf. Silahkan, kami izinkan engkau untuk melaksanakan tawaf ini. Namun Utsman adalah seorang yang memiliki syaraf, memiliki kehormatan dan harga diri. Ini peluang besar, impian besar bagi setiap muslim yang tertahan sekian lama untuk bisa melaksanakan ibadah umrah di tempat yang paling mereka cintai, Baitullahil Ka'bah, Baitullahil Haram. Namun ternyata Utsman, kesempatan itu tidak dengan mudahnya beliau ambil. Beliau mengatakan, saya tidak akan tawaf mengelilingi Ka'bah sebelum Rasulullah SAW. Beliau yang harus terlebih dahulu, baru saya. Ikhwatal iman. Orang-orang Quraisy sengaja meminta kepada Utsman untuk jangan bergegas untuk balik kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sedang mendiskusikan tentang jaminannya apa sih? Ya, mereka sedang berdiskusikan di internal mereka, apa garansi dari Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya dari kaum muslimin bahwa mereka datang untuk damai, bukan untuk berperang. Ya, karena itu mereka menahan Utsman bin Affan radhiyallahu an supaya tidak segera balik kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu prosesnya cukup lama. Sehingga sampai terdengar berita desas-desus yang mengatakan bahwa Utsman ibnu Affan mati dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW bereaksi dengan mengatakan, la nabrah hatta nunajizal qaum. Kita tidak akan meninggalkan tempat ini. Kita harus menghadapi mereka, kata Nabi SAW. Ketika mendengar bahwa Utsman ibnu Affan mati dibunuh. Nabi reaktif. Nabi bereaksi dengan mengatakan bahwa kita tidak akan meninggalkan tempat ini kecuali kita berperang untuk membela Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Di sini kita menyadari, ikhwafillah, apakah Nabi Muhammad SAW tahu yang gaib? Jawabannya tidak. Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Karena ketika beliau SAW tahu yang gaib, maka beliau tahu bahwa ini cuma berita bohong, bahwa Utsman itu mati dibunuh oleh Quraisy. Namun karena Nabi SAW tidak tahu yang gaib, apa yang beliau sampaikan tentang apa yang bakal terjadi, ini, itu, dan yang lain sebagainya, tidak lebih, tidak bukan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jika tidak turun wahyu, beliau SAW tidak tahu menahu akan hal itu. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi menegaskan kita tidak akan berjejak dari tempat ini sampai kita menghadapi mereka, Nabi SAW memanggil para sahabatnya untuk membaiat beliau. Maka bergegaslah para sahabat membaiat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW saat itu duduk di sebuah pohon. Dan di antara ranting-ranting pohon itu jatuh di kepala dan jatuh di punggung Nabi Muhammad SAW. Salah seorang sahabat yang berdiri di sisi belakang Nabi Muhammad SAW bernama Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Beliau yang memungut ranting yang jatuh di kepala Nabi Muhammad SAW, yang memungut ranting yang jatuh di punggung Nabi SAW. Dan ikhwatal iman, yang pertama membaiat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Sinan, Abdullah bin Wahab al-Asadi. Dan setelah itu sahabat yang lainnya bergegas untuk membaiat beliau SAW. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah dengan sanad yang sahih dari Amir Asy-Sya'bi, beliau mengatakan awwalu man bai'a bai'atar ridwan Abu Sinan al-Asadi. Bahwa yang pertama berbaiat dengan baik pada bai'atur ridwan adalah Abu Sinan al-Asadi. Ikhwatal iman. Dan Umar bin Khattab setelah mendengar pengumuman dari Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan bahwa kita tidak akan berjejak dari tempat ini sampai kita berperang, beliau pun
memakai baju perangnya, menyiapkan baju besinya untuk berperang. Dalam kondisi seperti ini dia melihat orang-orang berbondong-bondong. Dia nggak tahu. Jadi Umar pergi ke kemahnya untuk menyiapkan baju perangnya. Namun dia melihat orang berbondong-bondong berjalan keluar dari kemahnya menuju satu arah. Dan kemudian Umar heran, ada apa ini? Maka beliau mengutus putranya Abdullah ibnu Umar ya untuk melihat, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan ternyata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah anak Umar, melihat bahwa Nabi SAW sedang membaiat manusia. Maka Ibnu Umar pun bergegas membaiat Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dia balik dan menceritakan itu ke ayahnya, kepada Umar. Maka Umar pun pergi membaiat Rasulullah SAW. Ini riwayat ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, ya, di dalam kitab sahihnya, dalam bab ghazwatu, dalam kitabul Maghazi, dalam bab ghazwatu al-Hudaybiyah. Dari Nafi' bahwa beliau menyampaikan sesungguhnya banyak orang yang menyatakan, ya, ada desas-desus ini di zaman tabi'in, ya, di saat sebagian sahabat menjadi guru-guru agama pada saat itu, di antara guru yang sangat senior bagi murid-muridnya para tabi'in, ya, bagi para tabi'in, ya, di mata murid-muridnya yang merupakan orang-orang tabi'in itu, para murid-murid sahabat adalah Abdullah bin Umar. Terdengar berita, tersebar berita di zaman Ibnu Umar ketika beliau menjadi guru ini, bahwa beliau masuk Islam lebih dulu daripada ayahnya. Sedangkan tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian maka diklarifikasilah oleh Nafi' berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar kepadanya. Bahwa sebagian orang mengatakan bahwa Ibnu Umar masuk Islam lebih dulu daripada Umar. Sedangkan tidak seperti itu. Karena Umar pada waktu peristiwa Hudaybiyah, beliau mengutus putranya Abdullah, ya, dengan mengendarai kudanya untuk melihat, ya, itu pada saat itu mengutus putranya Abdullah untuk mengantarkan kudanya ini kepada salah seorang sahabat Ansar, ya, antarkan kuda ini kepada si fulan dan biar berperang dengan menggunakan kuda tersebut. Maka ketika Abdullah mengantarkan kuda itu, dia melihat, Abdullah bin Umar melihat Rasulullah SAW sedang membaiat kaum muslimin. Umar tidak tahu akan hal ini. Maka melihat Nabi SAW sedang membaiat, maka Abdullah bin Umar bergegas mendatangi Nabi SAW, ya, dan membaiat Nabi Muhammad SAW. Setelah membaiat Nabi Muhammad SAW, dia mengantarkan kuda yang diperintahkan oleh ayahnya. Dia mendatangi ayahnya. Di saat itu Umar sedang memakai baju perangnya dan menceritakan bahwa Nabi SAW sedang membaiat di bawah pohon. Maka Umar pun mengatakan, "Intalid," fadhahaba ma'ahu hatta baya'a Rasulullah SAW. Ayo pergi bersama aku, kata Umar. Maka Umar pun dengan putranya menemui Nabi Muhammad SAW dan kemudian berbaiat dengan Rasulullah SAW. Ada yang diantara peristiwa unik pada saat baiatur ridwan ini, ikhwafillah, adalah apa yang dialami oleh Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu an. Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu an adalah sahabat yang melakukan baiatur ridwan 3 kali. Satu orang ini 3 kali baiat. Dia di antara orang yang pertama, yang tengah-tengah, dan yang terakhir membaiat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Salamah ibnul Aqwa sendiri radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa Nabi menceritakan tentang peristiwa Hudaybiyah. Setelah itu beliau menyampaikan bahwa kemudian Nabi SAW memanggil kita untuk membaiatnya, ya, untuk berbaiat kepada beliau di bawah sebuah pohon. Maka aku di antara orang pertama yang membaiat beliau SAW. Kemudian beliau membaiat lagi. Sehingga di antara pertengahan manusia, ya, ketika agak terputus, ada manusia, ada terputus dan melihat aku, Nabi SAW menyampaikan, "Baiat ya Salamah." Ayo baiatlah wahai Salamah. Maka kemudian Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah membaiatmu di antara orang-orang yang pertama. Wa aidan, sekali lagi nggak apa-apa." Dan ketika itu Nabi SAW melihatku tidak membawa senjata apapun. Maka Nabi SAW memberikan kepadaku sebuah perisai. Ya, perisai tameng yang terbuat dari kulit.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membaiat lagi, melanjutkan baiatnya kepada orang-orang yang sampai orang-orang yang terakhir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada Salamah dan bertanya, "Ala tubayyu'uni ya Salamah? Kenapa engkau tidak membaiatku wahai Salamah?" Maka Salamah mengatakan, "Saya sudah baiat ya Rasulullah. Yang pertama dan tadi tengah-tengah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa aidan, sekali lagi nggak apa-apa baiat sini." Maka aku pun membaiat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ketiga kalinya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Salamah, "Ya Salamah, aina hajafatuka au daraqatuka allati a'taituk? Mana perisai yang telah aku berikan kepadamu tadi? Kamu kemanakan wahai Salamah?" Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku berjumpa dengan pamanku yang memang juga termasuk orang yang ingin niat umrah, dan dia termasuk orang yang juga tidak bawa senjata. Maka aku berikan perisai itu kepada beliau, kepada pamanku itu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa mendengar itu, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaka kalladzi qala al-awwalu Allahumma abghini habiban huwa ahabbu ilayya min nafsi." Ya, sesungguhnya engkau seperti seseorang yang mengatakan, "Ya Allah, aku jadikan aku sebagai kekasihmu, dan namun ada orang lain yang lebih aku cintai dari aku, biarlah dia yang lebih engkau cintai." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar ya menukil perkataan Ibnu Battal yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan baiatnya Salamah ibn al-Aqwa karena Nabi SAW mengetahui keberaniannya, kesungguhannya di dalam Islam, ya, kekuatannya di dalam keteguhan di dalam medan perang, ya, itu untuk menunjukkan semakin besar dan semakin utamanya Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar menegaskan lagi bahwa bisa jadi bahwa Salamah termasuk orang yang pertama bergegas membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian berlanjutlah pembaiatan itu. Dan kemudian karena jumlah manusia yang banyak, maka kemudian mengendurlah sebagian umat Islam dari melaksanakan pembaiatan kepada Nabi. Ketika melihat manusia mulai sedikit mengendur, maka Nabi SAW melihat Salamah ibn al-Aqwa, maka Nabi menawarkan kepada Salamah untuk membaiat untuk kedua kalinya, untuk memotivasi yang lain yang belum membaiat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan yang akhirnya. Ya, adapun klaim kata Ibnu Hajar akan keberanian Salamah ibn al-Aqwa dan kesungguhannya di saat itu pada waktu peristiwa Hudaybiyah atau Bai'atul Ridwan ini belum terlihat, ya, belum terlihat. Karena itu terlihat nantinya ketika peristiwa yang disebut Ghazwatu Dziqarad, ya, di mana Salamah ibn al-Aqwa menunjukkan keberaniannya di dalam menyerbu rombongan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dan beliau termasuk orang yang memiliki jatah, ya, dari harta rampasan kaum Persia, dan itu pun diterima oleh beliau radhiyallahu an, ya, pada saat peperangan melawan orang-orang Persia, dan dia mendapatkan jatahnya untuk itu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Hajar, "Fal'aula an yuqal tafarrasa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaya'ahu marratain." Ya, karena memang Nabi SAW membaiatnya berulang-ulang karena memang pada saat itu Salamah adalah termasuk sahabat yang menjaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan kanannya dan mengatakan, "Hadhihi yadu Utsman." Ini tangan Utsman. Dan kemudian beliau melakukan begini dan mengatakan, "Wa hadhihi li Utsman." Dan ini untuk Utsman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu Utsman pun walaupun tidak ikut hadir pada acara pada saat Bai'atul Ridwan, beliau mendapatkan kemuliaan seperti mereka yang hadir pada Bai'atul Ridwan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa Anas bin Malik menyampaikan ketika Nabi SAW memerintahkan untuk Bai'atul Ridwan,
Utsman bin Affan adalah utusan Rasulullah SAW kepada penduduk Makkah. Maka ketika mereka membaiat, ya Nabi SAW membaiat umat Islam, Nabi SAW menyampaikan Inna Utsman fi hajatillahi wa hajati rasulih. Sesungguhnya Utsman tidak ada di sini karena sedang memenuhi untuk merealisasikan hajat keperluannya Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW menyatukan tangan kanan dan tangan kirinya seakan menegaskan bahwa Utsman radhiyallahu an ikut hadir di dalam baiat tersebut. Para ulama riwayat di dalam menjelaskan kenapa terjadi baiat itu. Apa komitmen baiat? Ya, apa komitmen baiat yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu? Sebagian mengatakan bahwa komitmen baiatnya adalah untuk siap mati. Itu diantaranya sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Yazid bin Abi Ubaid. Ya, aku bertanya kepada Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an, ala ayyi syai'in bay'atum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma al-Hudaybiyah. Kalian membaiat Nabi SAW untuk apa pada waktu peristiwa itu dalam perjanjian Hudaybiyah dalam bai'atul Ridwan? Maka kemudian Salamah ibn al-Aqwa mengatakan alal maut, kita membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk siap mati. Itu yang disampaikan oleh Salamah ibn al-Aqwa. Namun riwayat lain yang lainnya dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa bukan untuk mati, tapi kita membaiat Nabi SAW untuk jangan lari dari medan perang. Ya, sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa kami membaiat Nabi SAW untuk tetap di tempat kami, tidak meninggalkan, artinya tidak lari dari medan perang, ya, bukan untuk mati. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itu semuanya didudukkan kembali oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwa orang yang mengatakan Nabi membaiat untuk kematian, ya, adalah memang itu adalah menyangkut tentang target yang terjauhnya. Ya, adapun yang mengatakan bahwa jangan lari, itu adalah di antara konsekuensi dari baiat tersebut. Ya, bahwa seseorang ketika berkomitmen untuk tidak lari, maka kemungkinannya dia menang. Kemungkinannya yang kedua dia kalah dan ditawan. Ya, kalau ditawan bisa jadi dia selamat atau dia mati. Maka disinilah yang disebut bahwa membaiat untuk siap mati untuk membela darah Utsman radhiyallahu anhu. Maka Imam At-Tirmidzi juga mengingatkan terkait dengan dua persepsi dari sebagian sahabat terkait apa landasan baiatur ridwan. Beliau menyampaikan makna kilal haditsaini sahihun. Makna dari dua hadis yang sahih ini, qad baya'ahu qaumun min ashabihi 'alal maut wa baya'ahu akharuna 'ala an la yafirru. Sebagian membaiat Nabi Muhammad SAW untuk siap mati, sebagian lagi membaiat Nabi SAW untuk tidak lari. Ikhwatul iman rahimani wa rahim. Dari sejumlah orang yang hadir pada saat itu, ya, semuanya membaiat, kecuali satu orang yang tidak mau membaiat Nabi Muhammad SAW atau dibaiat oleh Nabi, yaitu Al-Jad bin Qais. Dan ini adalah diantara tokohnya orang munafik, Al-Jad bin Qais ini. Jad bin Qais ini punya onta merah, ya, onta yang paling berharga, paling bernilai. Dan dia sembunyi di belakang onta merah itu supaya tidak dipanggil untuk membaiat atau dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, wa kullukum maghfurun lahu illa sahibal jamalil ahmar. Setiap kalian semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang memiliki onta merah, kata Nabi SAW. Maka kami pun mendatangi Al-Jad bin Qais, kata sebagian sahabat yang mendengar cerita ini, kata Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, ta'al yastaghfir laka Rasulullah SAW. Ayo, temui Nabi. Biar Nabi SAW memintakan ampun untuk dosamu dan kesalahanmu. Maka si Al-Jad bin Qais mengatakan, wallahi, li'an ajida dhalati ahabu ilayya min an yastaghfira li sahibukum.
Andai kata aku menemukan barang hilangku, itu lebih aku sukai ketimbang aku dapat istighfarnya temanmu. Kata si munafik ini tadi, kata Al-Jad bin Qais. Ya, dia sedang mencari barang hilangnya pada saat itu. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Muslim juga disampaikan bahwa kata Jabir, ketika kami membaiat Nabi Muhammad SAW, semuanya dibaiat kecuali Jad bin Qais al-Ansari. Ya, dan dia sembunyi di balik ontanya supaya tidak dipanggil oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyampaikan di dalam hadisnya dengan sanad yang hasan riwayat Imam At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulannal jannata man baya'a tahta syajarati illa sahibal jamalil ahmar. Bahwa semua yang berbaiat di bawah pohon, semua pasti masuk surga. Kecuali yang memiliki onta merah. Kata Nabi SAW. Hadits ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Siapa sih Jad bin Qais ini? Yang dia satu-satunya orang yang tidak mau membaiat Nabi Muhammad SAW di saat yang lainnya membaiat beliau. Jad bin Qais atau Al-Jad bin Qais ini dari kalangan Ansar, dari kalangan Bani Salimah. Ya. Dan dia yang menjadi pemimpin dari Bani Salimah ini tadi. Di masa jahiliyah. Dia pemimpinnya. Al-Jad bin Qais ini dia pemimpin dari semua kabilah Bani Salimah. Namun ketika Nabi SAW hijrah, Nabi SAW menggantikan posisi itu dari Al-Jad bin Qais dan diserahkan kepada Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam Al-Adabul Mufrad kala Imam Bukhari dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bertanya kepada Bani Salimah, "Man sayyidukum ya Bani Salimah?" Pemimpin kalian siapa wahai Bani Salimah? Mereka mengatakan Jad bin Qais, pemimpin kami adalah Jad bin Qais. Namun sayangnya dia orangnya bakhil. Sayangnya dia orang yang kikir. Orang kikir, bakhil, kata sebagian orang-orang Bani Salimah. Dan Nabi SAW pun bersabda, "Wa ayyu da'in adwa minal bukhl, bal sayyidukum Amr bin al-Jamuh." Penyakit apa yang lebih buruk daripada kebakhilan? Daripada kekikiran? Ini penyakit yang paling buruk, kata Nabi SAW. Namun pemimpin kalian adalah Amr ibn al-Jamuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa al-bukhl atau kekikiran, kebakhilan itu sangat dibenci oleh Nabi SAW. Dan seorang pemimpin nggak boleh kikir. Seorang pemimpin tidak boleh disifati dengan al-bukhlu atau kekikiran. Riwayat Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bertanya, "Wahai Bani Salimah, siapa pemimpin kalian?" Kemudian mereka pun mengatakan, "Pemimpin kami adalah Jad bin Qais." Nabi SAW bertanya lagi, "Kenapa kamu pilih dia?" Mereka mengatakan bahwa karena dia yang paling banyak fulusnya ya Rasulullah, paling banyak hartanya. Kita melihat dia orang baik. Satu saja celah dan aibnya, yaitu kikir. Ya, kata kabilah Bani Salimah. Nabi SAW pun menegaskan, wa ayyudain adwa minal bukhl. Penyakit apa yang lebih buruk daripada kekikiran? Laisa dzaka sayyidukum. Itu bukan pemimpin kalian. Maka sahabat pun Ansar bertanya, siapa pemimpin kami ya Rasulullah? Sayyidukum Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur. Ya, pemimpin kalian adalah Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rur. Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa pemimpin bagi Bani Salimah adalah Bishr ibn al-Bara bin Ma'rur, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sebelumnya, ya, yaitu Amr bin Jamuh radhiyallahu anhuma, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa demikian? Para ulama Al-Hafidz pun menyampaikan bahwa Bishr ibn al-Bara bin Ma'rur menjadi pemimpin, ya, itu adalah setelah mati syahidnya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman.
Apa saja keutamaan dari mereka yang ikut dalam bai'atur ridwan? Apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk mereka? Begitu banyak hadis yang menjelaskan akan kemuliaan dan keutamaan mereka-mereka yang ikut bai'atur ridwan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Allah meridhoinya. Allah meridhoi mereka semuanya. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menegaskan dalam Musnad Imam Ahmad, juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahta asy-syajar." Tidak akan masuk neraka orang-orang yang dibaiat di bawah pohon. Ya, yang membaiat di bawah pohon. Maksudnya adalah pohon syajar bai'atur ridwan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami pada waktu peristiwa Hudaybiyah, antum khairu ahlil ard, kalian adalah penduduk bumi yang terbaik, kata Nabi SAW. Karena ikhwafillah, untuk melihat di dalam peristiwa ini, ya, bagaimana para sahabat sumpah setia, sumpah mati untuk membela Nabi Muhammad SAW. Itulah sikap para sahabat terhadap nabinya, terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Berbeda dengan sikap orang-orang Yahudi terhadap Nabiullah Musa dan Harun yang mengatakan, idhaba anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idu. Pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu berdua saja sana berperang, kalian berdua, dan kami tunggu kalian di sini. Tidak mau berjihad. Adzal Yahud, inilah sifatnya orang-orang Yahudi. Enggan berjihad bersama nabinya pun mereka tidak mau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan yang hadir pada saat itu bukan hanya penduduk kota Madinah, tapi juga ada sebagian orang-orang Mekah dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena mereka sangat excited, sangat bergembira karena akan umrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan kemuliaan orang yang pernah ikut bai'atur ridwan, saya sampaikan sebuah riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya juga dari Jabir bin Abdullah menyampaikan bahwa salah seorang budak dari Hatib bin Abi Balta'ah, Hatib bin Abi Balta'ah adalah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, ya, dan beliau yang mengikuti perang Badar, mengikuti perjanjian Hudaybiyah, ya, mengikuti momen-momen besar. Namun budaknya Hatib bin Abi Balta'ah mengeluhkan sikapnya tuannya Hatib bin Abi Balta'ah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kasar lah, mungkin kadang sering memukul dan lain sebagainya. Maka kemudian pelayan itu saking kesalnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, la yadkhulanna Hatibun an-nar. Bahwa ya Rasulullah, Hatib pasti masuk neraka gara-gara perbuatan jahatnya ini. Ya, kata si budaknya seperti itu. Nabi SAW langsung menepis tuduhan itu dengan mengatakan, kadzabta la yadkhuluha fa innahu syahida badran wal hudaybiyah. Kamu bohong, kamu tidak mengerti. Ya. Sedangkan yang sebenarnya adalah Hatib bin Abi Balta'ah tidak akan masuk neraka karena dia ikut menghadiri perang Badar dan perang Hudaybiyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga dalam Sahih Muslim dari Ummu Mubashir radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi SAW menyampaikan di sisi Hafsah, istri beliau, la yadkhulun nar insyaallahu min ashabis syajarah ahadun alladzina bay'u tahtaha. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk neraka insyaallah siapapun yang ikut bai'atur ridwan, ya, yang ikut membaiat di bawah pohon itu. Maka kemudian Hafsah ketika mendengar tidak ada yang masuk neraka sama sekali, Hafsah mencoba meluruskan Nabi SAW. Ya, Hafsah mengatakan, ada ya Rasulullah, ya, bahwa
ternyata mereka juga bakal masuk neraka. Kata Hafsah seperti itu. Maka ditegurlah oleh Nabi SAW. Namun Hafsah pun membacakan firman Allah di surat Maryam ayat 71. Wa imminkum illa wariduha. Ya, bahwa setiap kalian pasti akan melewati neraka jahanam. Wa minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Ya, dibacakan ayat selanjutnya ya ketika Hafsah radhiyallahu anha mengatakan, bukankah Allah berfirman setiap kalian pasti akan masuk neraka? Nabi SAW pun menjawab, dan Allah pun berfirman sesudahnya, ayat sesudahnya, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim berada di dalamnya dalam keadaan merangkak. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menyampaikan setiap kalian pasti diampuni dosanya, kecuali yang memiliki onta merah. Ya, si munafik itu tadi. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa semua amalnya para ahli Bai'atul Ridwan, yang ikut Bai'atul Ridwan, semua amalnya, semua dosanya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kedudukan yang mulia ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Fath ayat 18. Allah berfirman, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman yang membaiatmu di bawah pohon. Allah tahu apa yang di dalam hati mereka. Dan Allah menenangkan mereka di dalam, mereka menenangkan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan untuk mereka. Dan Allah memberikan kepada mereka janji, yaitu kemenangan yang dekat. Subhanallah ikhwatal iman. Bisa antum bayangkan, ayat ini antum membacanya sampai yaumul qiyamah. Bisakah antum membayangkan jika antum adalah salah seorang dari orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mu'minin di dalam ayat ini. Surat Al-Fath ayat 18. Pertama Allah menyampaikan laqad radhiyallahu, Allah ridha. Ini kemuliaan yang luar biasa. Bagaimana mereka telah mendapatkan ridhanya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai al-mu'minin. Mereka yang ikut baiat dengan spesifik disebutkan oleh Allah di tahta syajarah, di bawah pohon. Dan Allah tegaskan lagi bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka berupa ridha, berupa ampunan, bukanlah suatu kesalahan. Bukanlah sebuah kesalahan. Artinya, maksudnya adalah tidak, bahwa ketetapan Allah ini tidak bisa digugurkan karena sebagian sahabat setelah peristiwa Bai'atul Ridwan, misalnya mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Karena ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan sa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu isi hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim. Allah turunkan ketentraman di hati mereka. Wa atsabahum fathan qariba. Allah memberikan pahala kepada mereka dengan pahala yang dekat. Ikhwatul iman, jika kita bayangkan bagaimana peristiwa mulia itu, peristiwa suci itu, yang semua sedang mengamati dan menanti apa sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kemudian bagaimana ketika kita melihat hati para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka mendengarkan ayat ini turun untuk mereka, surat Al-Fath ayat 18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Ya, bagaimana mereka membaca ayat ini dan mereka termasuk di antara orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berdiri di tempat itu, yang menanti baiat, dan bagaimana perasaan mereka, bahagianya mereka, yang mereka disebut, mereka lah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka. Allah sebutkan secara spesifik bahwa mereka di bawah pohon itu yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua kondisi mereka idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Yang mereka membaiatmu di bawah pohon. Ya.
Mereka mendengar itu dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menerima kebahagiaan yang mulia ini, kebahagiaan yang suci ini, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kemuliaan besar dari mereka-mereka yang hadir pada saat Bai'atur Ridwan. Ikhwafillah. Terkait dengan pohon Bai'atur Ridwan, ya, mereka berbaiat di bawah sebuah pohon. Pohon ini pohon apa? Dan di mana letaknya? Ini menjadi perdebatan bagi sebagian tabi'in pada saat itu. Mereka penasaran. Ya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan di mana pohon itu berada. Sehingga manusia tidak bisa spesifik menentukan di mana tempatnya. Sebagaimana Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah menyampaikan dari ayahnya termasuk yang ikut baiat kepada Nabi SAW pada waktu peristiwa Bai'atur Ridwan. Dan kemudian para Al-Musayyab Ariyah Sa'id ini menyampaikan bahwa kami setahun setelah peristiwa baiat ini, kami menunaikan ibadah haji. Namun ternyata kami tidak menemukan di mana pohon itu berada. Artinya mereka tidak punya gambaran spesifik pohonnya yang mana ya. Ya, mereka tidak mengetahui hal itu. Juga dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan tahun besoknya kita datang dan tidak ada seorang pun dari kita yang sepakat pohon itu yang mana. Ya. Dan itu adalah sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita semuanya. Sebagaimana yang beliau sampaikan. Dan ini sahih dalam Sahih Bukhari. Dijelaskan oleh oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari terkait dengan ini. Kenapa? Apa hikmah Allah menghilangkan fakta di bawah pohon yang manakah para sahabat dibaiat? Ikhwatul iman, Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa disembunyikannya hal tersebut supaya tidak sampai terjadi fitnah. Ya, pohon itu tidak menjadi sebuah fitnah bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Sehingga mereka melihat ini situs bersejarah. Pohon di mana Nabi SAW berbaiat. Dan semua yang dibaiat masuk surga. Ya, dan semuanya dibaiat di bawah pohon itu. Maka ikhwatal iman, kata Ibnu Hajar, andai kata bahwa pohon itu masih ada, maka dia tidak aman untuk diagungkan dan dimuliakan dan disanjung-sanjung oleh mereka-mereka yang lemah. Mereka yang meyakini bahwa pohon itu memberi manfaat atau madarat, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat kita saat ini, perkataan Ibnu Hajar, ya, yang melihat bahwa ada pohon-pohon yang dikeramatkan, gunung dan batu dan kuburan dan banyak lagi yang lainnya. Bagaimana jika Al-Hafidh Ibnu Hajar melihat kondisi dan fenomena masyarakat kita umat Islam saat ini? Mereka tidak perlu untuk memastikan bahwa apakah itu kuburan wali atau bukan wali. Ya, bahkan pohon pun dijadikan sebagai sebuah benda keramat di negeri kita pun saat ini sudah sangat banyak. Dan jika perkataan Al-Hafidh ini, ya, jika Al-Hafidh menyampaikan yang seperti ini dan beliau mengatakan itu sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya tidak disembah dan disanjung-sanjung seperti sebagian berhala, maka orang-orang akan bergegas mengatakan bahwa Ibnu Hajar adalah seorang Wahabi. Allahul musta'an. Namun ada sebuah riwayat yang sedikit menyelisihi dari berita yang menegaskan bahwa mereka lupa. Yaitu riwayat Jabir sendiri radhiyallahu anhu yang menyebutkan, ya, ketika beliau menyampaikan lau kuntu ubsirul yauma la araitukum makana syajarah. Kata Jabir bin Abdullah, andai kata aku masih bisa melihat, beliau ketika tua beliau buta. Beliau menyampaikan, andai kata aku masih bisa melihat, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana tempatnya pohon tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan juga oleh para ulama bahwa itu adalah mungkin prediksi dominan beliau, bahwa inilah pohonnya.
Ya, ini prediksi dominan beliau. Pada saat itu dia menduga bahwa disitulah pohon itu berada. Namun kita harus sadar ikhwafillah bahwa pohon di mana para sahabat berbaiat bersama Nabi SAW di bawahnya, pohon itu telah hilang, sudah tidak ada, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah memerintahkan untuk menebang pohon itu. Sebagaimana Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya dengan sanad yang sahih dari Nafi' Maula Ibnu Umar menyampaikan bahwa sebagian orang mendatangi sebuah pohon yang dikatakan sebagai Bai'atur Ridwan, pohon yang di sana Syajaratul Ridwan, sejak pohon di mana Allah mengampuni dan memberi ridha kepada sekian para sahabat yang sangat banyak pada saat itu. Di mana baiat dilakukan di bawah pohon itu. Dan Umar mendengar cerita itu. Maka Umar pun minta untuk ditunjukkan mana pohonnya. Karena Umar sendiri gak ingat di mana baiat itu. Mana pohonnya. Ketika ditunjukkan pohonnya, Umar langsung menebang, memerintahkan untuk menebang pohon itu. Ya, diperintahkan untuk ditebang. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menyampaikan bahwa pohon itu telah dipotong, dilupakan tempatnya, dan itu adalah sebuah kebaikan. Kata alim ini, karena andai kata pohon itu masih ada sampai sekarang mungkin sudah dikasih kubah. Ya, kemudian orang bergegas datang ke pohon itu untuk mencari berkah. Pohonnya disarungin. Ya, orang bergegas menuju sana dan orang-orang yang lemah akan semakin tertipu dengan apa yang terjadi yang mereka lihat karena begitu mengagungkan benda-benda yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata subhanallah selesai Bai'atul Ridwan, para sahabat membaiat semuanya, Allah telah menurunkan ayat janjinya seperti ini. Tiba-tiba Uthman ibn Affan datang menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan apa yang dialaminya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Quraisy menyadari akan adanya baiat sumpah setia, tidak akan mundur, tidak akan mengalah, yang ada adalah mati, ya, mereka menjadi ketakutan. Quraisy menjadi ketakutan. Maka sebagian tokoh-tokoh Quraisy berinisiatif, damai saja deh, damai saja. Ya, namun sebagian yang muda-muda, wah, kita tegakkan perang. Ya, kita tegakkan perang. Kita tidak terima akan hal ini. Maka sebagian anak-anak muda itu pun akhirnya mereka berinisiatif mengumpulkan pasukan sendiri untuk membuat rencana supaya peperangan itu harus terjadi. Sengaja menyulut sumber peperangan. Maka sebagian orang-orang ini, orang-orang muda dari Quraisy ini, kurang lebih 80-an orang, dengan menggunakan senjata, mereka mencoba untuk menyerbu lembah di mana Nabi SAW dan kaum muslimin berada. Ya, yang pada saat itu pada Jabal Tan'ib. Mereka berusaha untuk membunuh tentara umat Islam. Ya. Dan ini mereka pun menggunakan rencana, di antara rencana mereka adalah menunggu masa istirahatnya kaum muslimin. Ya. Ketika umat Islam sedang istirahat, sedang lalai, rencananya adalah dia ingin menyerang. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Namun di saat itu penjaganya umat Islam yang ikut bersama Nabi SAW pada saat itu dengan pasukannya adalah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, memimpin pasukan umat Islam yang ditugasi untuk terus mengawasi dan menjaga. Dan ketika melihat upaya dari 80 orang Quraisy itu tadi untuk menyerbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun berhasil menawan ke-80 orang itu dan membawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini ikhwatal iman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal ji'tum fi ahdi ahadin, au hal ja'ala lakum ahadun amanan? Apakah kalian datang berdasarkan komitmen janji kepada seseorang? Atau
kalian telah melakukan suatu perjanjian perlindungan dari salah satu suku yang lainnya? Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah, tidak ada. Maka Nabi SAW memaafkan dan melepaskan mereka semuanya dengan harapan untuk terjadi perdamaian. Untuk membuktikan bahwa beliau SAW tidak datang untuk berperang. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan mungkin orang bertanya, bagaimana kok bisa ya 80 orang yang datang menyerbu ini tiba-tiba semuanya dengan begitu gampangnya ditangkap? Ya, tanpa ada perlawanan. Ini dijelaskan di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, yang menyampaikan bahwa mereka 80 orang itu datang menyerang kami. Datang menyerang kami. Di saat itu Nabi SAW melihat dan Nabi SAW berdoa. Meminta kepada Allah SWT agar Allah SWT mengambil mata-mata mereka. Maka 80 orang itu tiba-tiba buta semuanya. Mereka tidak bisa melihat. Maka kami pun, kata Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an, kami datang dan menangkapi masing-masing orang-orang tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya terkait dengan peristiwa penangkapan 80 orang Quraisy ya di surat Al-Fath ayat 24, wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di ma azfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menahan tangan-tangan mereka dari kalian dan tangan-tangan kalian dari mereka di lembah Mekah. Ya, artinya yang mereka hampir berperang namun batal semuanya di lembah Mekah. Setelah kalian berhasil menangkapi mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara penyebab adanya bai'atu ar-ridwan, yang konsekuensinya menjadi sebuah konsekuensi yang sangat luar biasa, yaitu siapapun yang hadir pada saat bai'atur ridwan, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan masuk neraka. Ya. Nanti insyaallah dari sini mulailah nanti orang-orang Quraisy mengutus utusan-utusan mereka untuk membicarakan poin-poin perdamaian dan perjanjian. Bagaimana dan apa, insya Allah kita akan membahasnya pada kajian yang akan datang, yaitu butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan atas materinya. Barakallahu. Tadi ada sempat datang sih, sempat hadir. Udah ada ini Ustadz. Ada? Ada. Kang Zai. Oh. Silahkan kalau nggak kuat untuk ini Kang Zai, apa namanya, cukup dengan voice saja. Barakallahu fikum. Oh, Kang Zai terpental, kata Wida. Barakallahu fikum. Nah. Ya Ustadz. Alhamdulillah, mungkin Anda bacakan pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz atas materi Bai'atur Ridwan yang Ustadz sampaikan. Cuma di sini ada pertanyaan dari keluarga saya yang ikut menyimak Ustadz. Apakah kaitannya Bai'atur Ridwan, maksudnya para sahabat yang ikut perjanjian dengan para sahabat yang ikut perang Hudaybiyah yang lalu? Apakah mereka sama orangnya dan waktunya kira-kira kapan Ustadz? Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz. Baik, jadi ini di dalam rangkaian perjanjian Hudaybiyah. Semua ini di dalam rangkaian perjanjian Hudaybiyah yang belum selesai. Ya, nah, Bai'atur Ridwan ini salah satu fenomena yang sedang terjadi, fenomena yang muncul atau suatu realita yang terjadi di antara prosesi perjanjian Hudaybiyah. Ya, di dalam proses itu ada sebuah peristiwa, yaitu apa? Tersebarnya isu Utsman bin Affan mati.
dibunuh oleh Quraisy. Maka dengan itu Nabi SAW berinisiatif untuk menawarkan, untuk memerintahkan kepada para sahabat untuk membaiat beliau, untuk setia, untuk mati, ya, untuk tetap di tempatnya dan tidak mundur di dalam peperangan melawan orang-orang Quraisy. Ya, jadi apakah orangnya sama? Jelas, karena memang ini masih di dalam rangkaian perjanjian Hudaybiyah, bukanlah sesuatu yang terpisahkan, karena memang mereka lah orangnya, mereka ya peserta memang yang perjanjian Hudaybiyah, ya orang-orangnya adalah yang ikut Bai'atul Ridwan, orang-orang yang sama. Namun Bai'atul Ridwan adalah suatu kejadian yang muncul di tengah-tengah proses perjanjian Hudaybiyah. Wallahu a'lam bishawab. Bergantian dengan Ummu Aisyah. Naam, naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Pak Ustadz Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi, Allah rahmati, dan semua kaum muslimin. Amin ya rahmat. Jazakallah udah diberikan kesempatan untuk bertanya. Pak Ustadz, Ana mohon diberikan nasihat tentang ikut kajian atau mengambil guru gitu. Jadi mengambil apa? Guru Oh, iya. menuntut ilmu. Jadi sepupu Ana itu baru selesai pesantren, gitu ya. Iya. Lalu adik Ana ini mencoba mungkin menjembatani untuk memberikan ladang dakwah gitu untuk awal-awal gitu Pak Ustadz gitu kan. Iya. Diadakanlah mulai nih pekan kemarin kajian di rumah orang tua Ana gitu kan. Sepupu Ana ini masih gini loh Pak Ustadz, masih dengan bid'ah gitu loh, yang kita pahami bid'ah lah, misalkan tahlilan gitu kan, maulidan gitu, Syekh Abdul Qadir Jailani, haul segala macam. Nah, kalau Ana misalkan silaturahim ke orang tua Ana, apakah Ana harus juga ikut hadir di kajian tersebut, Pak Ustadz, duduk menyimak kajian, atau menurut Pak Ustadz bagaimana gitu baiknya? Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Acara keluarga begitu ya? Iya, keluarga Pak Ustadz. Nah, Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang kita tidak boleh menghadiri acara-acara yang di situ disebarkan bid'ah dan diamalkan bid'ah, karena itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana menyikapinya terhadap orang-orang yang mungkin karena sangat awam dia tidak memahami, atau ketika kita menasihati, mengingatkan, membuat mereka ini sakit hati mungkin ya karena reaksinya dan lain sebagainya. Maka yang bisa antum lakukan adalah di samping berupaya untuk memberikan nasihat kepada mereka, yang pasti adalah tidak boleh menghadiri acara-acara tersebut, tapi bagaimana mengantisipasinya supaya tidak terlalu dicemooh. Cobalah antum datang sesudah acara, ya. Misalnya acara sampai jam 12 misalnya, atau acara itu sampai jam 2, jadi jam 1 sampai jam 2 siang gitu misalnya. Antum datang sesudahnya. Ya diperkirakan sih insya Allah dia jam 2 atau setengah 2 udah selesai nih. Udah bubar karena mulainya dari jam 10 misalnya begitu. Ya. Dan acara itu memang biasa ketika acara keluarga bisa sampai sore gitu ya. Karena pas makan-makan dan lain sebagainya. Datanglah di jam makan siang. Ya. Jadi afwan tadi begini begitu dan terus seperti itulah. Ya, terus seperti itu sehingga tetap menjalin hubungan keluarga, dan juga mulai memasukkan misalnya seperti acara itu diundanglah ustadz-ustadz yang lain yang memberikan pencerahan yang berbeda metode dan manhajnya. Allah a'lam bishawab. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya ketika kita tahu bahwa para sahabat, misalnya yang disebutkan Allah ridha dan ada jaminan masuk surga. Kita katakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhuma masuk surga, penghuni surga.
Tetapi apakah boleh kita katakan seperti ini, Ustadz? Misalnya dia orang kafir yang memang pas meninggal dalam kekafiran. Kita bilang bahwa mereka masuk neraka. Atau kalau ada orang Islam, Ustadz, mengakunya Islam, tetapi tidak pernah sholat, tidak pernah atau jarang-jarang puasa di bulan Ramadan, kadang-kadang sholatnya cuma sholat Id aja. Sholat Jumatnya jarang kelihatan. Ketika meninggal, apakah kita boleh menyolatkan orang tersebut, Ustadz? Yang kita tahu pada saat meninggalnya memang keadaannya seperti tadi, tidak sholat, eh, bermaksiat, misalnya minum-minuman, bergaya hidup bebas, dan seterusnya. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Anda melihat di sini ada dua kondisi. Yang pertama, orang yang kafir dan mati dengan kekafirannya. Dan yang Iya, kedua Ustadz. adalah seorang yang mengaku dirinya Muslim, namun dia tidak mengamalkan syariat Islam dan mati dalam kondisi seperti itu. Bagaimana statusnya begitu? Iya, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Adapun yang pertama, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, maka tempatnya adalah azab Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Ya, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka dan mereka kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sebagaimana di surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir yaitu di antara orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka semuanya berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ini terkait dengan orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran. Nah, bagaimana dengan Muslim, orang yang berstatus Islam, ya, tapi dia seperti yang tadi disampaikan, dia tidak sholat kecuali sholat Id saja, 5 waktu tidak, Jumat tidak, gitu misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia di tingkatan yang seperti ini memang terjadi khilaf yang luar biasa di antara para ulama, karena sebagian ulama mengatakan kalau dia memang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, ya, dan Jumat juga, maka dia bukanlah seorang Muslim, tapi dia adalah kafir. Ya, seperti pendapat Imam Ahmad, Ibn Hanbal, dan para ulama dalam hal ini. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa dia tidak kafir. Walaupun dikatakan tidak kafir, ya, namun dosa yang dia lakukan dengan dia meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dia berzina, mencuri, membunuh, ya, mencuri, membunuh itu lebih ringan ketimbang dia tidak sholat. Ya, ini menunjukkan besarnya dosa orang-orang yang seorang Muslim yang dia tidak mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, ya, wajib 5 waktu, sholat jamaah, sholat Jumat misalnya. Itu dia telah melakukan suatu kabair yang luar biasa, ya, di mata ulama yang mengatakan mereka belum kafir. Nah, karena faktor khilaf yang seperti ini, maka bagaimana sikap kita menyikapi ketika ada di antara teman atau saudara di dalam kondisi yang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab, ana lebih cenderung kepada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa belum kafir dan memang dia berada di tepi kekafiran. Di tepi kekafiran. Maka bagaimana sikap kita menyolatinya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ini ada lagi, Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya tentang menuntut ilmu. Ketika kita baru bergabung dengan satu kajian, dan dalam majelis itu kajiannya masih berbeda-beda. Teman-teman saya juga berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda. Tetapi kami ingin jadi sama-sama. Artinya setelah kajian yang satu dan yang lainnya, ingin menyatukan misalnya istiqomah di satu grup untuk mengikuti ilmunya secara bertahap. Apakah ini salah satu metode yang bisa kami lakukan atau tetap mengikuti yang lain-lainnya, tetapi akhirnya jadi seperti tidak fokus? Mohon nasihatnya supaya dapat istiqomah, Ustaz. Jazakumullahu khair. Anda masih kurang memahami lebih spesifik terkait pertanyaannya. Maksudnya begini, dia dengan teman-temannya mengadakan sebuah kajian dan pengajian itu gurunya beda-beda, artinya beda-beda dalam konteks manhaj gitu ya, akidah dan manhajnya berbeda, kadang mengundang A, kadang guru B dan sebagainya. Kalau salah seperti itu. Iya, seperti itu, Ustaz. Afwan. Nah,
Yang ditanyakan apanya dalam hal ini? Apakah membiarkan seperti ini atau memisahkan diri dari grup atau bagaimana? Iya, ini penjelasan selanjutnya ada gurunya karena macam-macam Ustadz. Nah, apakah sebaiknya itu dihilangkan pelan-pelan sambil memberi pemahaman dan akhirnya nanti mengambil saja guru yang memang diambil akidahnya bermanhaj salaf, kitabnya jelas dibanding Barakallahu fiik. cuma ngambil ke kiri dan ke kanan seperti tadi. Nah, jadi kalau dilihat bahwa opsinya adalah mungkin untuk mengganti guru-gurunya dengan langsung asatidzah yang sesuai di atas manhaj kitab was sunnah, maka baik-baik saja. Alhamdulillah. Jika itu yang bisa bahwa opsi itu bisa dilakukan. Ya, anak kira yang bertanya tidak punya power untuk yang seperti itu. Tapi ketika dia memiliki power dan pengaruh yang bisa untuk menetapkan yang seperti itu, lakukan itu. Ya, ini tidak ada opsi yang kedua kalau bisa melakukan hal tersebut. Ya, pilihlah ustaz-ustaz yang hak, yang di atas manhaj sahih, dan kemudian mengajarkan kitab-kitab dengan rujukan yang jelas, yang menjadi kajian kitab bukan tematik-tematik saja, tapi disadari bahwa ada progres ilmu yang sedang dikejar dan diraih. Jika itu mungkin, maka itu lakukan segera. Namun kalau misalnya itu tidak mungkin, dan antum bisa melakukan dengan cara eh, mengundang ustadz-ustadz dai-dai sunnah di samping dai-dai mereka di waktu-waktu yang berbeda supaya memberikan pencerahan kepada jamaah, ya. Artinya dengan mengundang ustadz-ustadz sunnah dan mereka masih mengundang ustadz-ustadz mereka, dengan proses berjalannya waktu, umat akan lebih bisa mempelajari dan belajar dan menyadari mana yang di atas hak yang semestinya untuk diikuti dan mana yang eh, hanya ustadz jadi-jadian gitu yang tidak memiliki kapasitas dan belajar ilmu yang cukup. Wallah a'lam bishawab. Iya Ustadz. Ustadz ini ada satu lagi yang tertulis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon Waalaikumsalam. nasihatnya. Sebenarnya apakah benar bahwa tahlilan itu adalah budaya Hindu? Jazakumullahu khairan Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Jadi perlu dipahami dulu ya. Nama istilah tahlil itu di dalam syariat itu adalah ucapan la ilaha illallah, itu tahlil. Ucapan la ilaha illallah. Ya. Jadi ketika orang mengucapkan fahallilu mi'ata marrah, misalnya ucapkanlah tahlil la ilaha illallah 100 kali. Itu mengucapkan la ilaha illallah sampai 100 kali. Begitu. Itu makna dari kata tahlil. Namun secara tradisi muncullah istilah tahlil ditambahi dengan bubuhan an, tahlilan gitu ya. Apa yang dimaksud tahlilan ini tadi? Ya, kita harus pisahkan. Kenapa Anda sengaja untuk memisahkan begini? Karena ketika kita katakan tentang hukum ya tahlil begini dan begitu dan sebagainya, ya hal-hal yang menurut asumsi eh, akal dan logika negatif, kok tahlil dilarang? Ya, mereka berdalih belok lagi bukan tahlilan yang dimaksud, tapi tahlil. Bukankah tahlil kalimat la ilaha illallah? Dan mengucapkan la ilaha illallah dilarang ya bisa kafir pelakunya yang melarang ucapan la ilaha illallah. Nah, di sini perlu dipahami dulu bahwa kalimat tahlil adalah ucapan la ilaha illallah. Kapan itu kita ucapkan? Anytime, setiap saat dan waktu. Ya, dan itu adalah zikir yang terbaik. Namun perlu dipahami ketika mereka mengatakan tahlilan adalah sebuah ritual. Ritual kapan? Bagaimana? Konteksnya apa? Maka mereka mengaitkan ini dengan event. Yaitu ketika ada kematian seseorang, mereka mengadakan tahlilan. Ya, hari pertama, kedua, ketiga, terus ya ketujuh, ke-40, ke-100 dan yang semisalnya. Ini yang disebut dengan tahlilan, ya, yang dimaksud oleh mereka dengan tahlilan tersebut. Apa hukumnya? Apakah benar bahwa itu dari Hindu atau Buddha? Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Yang dijelaskan oleh para ulama bahwa itu merupakan tradisi dari masyarakat Hindu atau Buddha adalah di dalam proses memperingati kematian di hari pertama, kedua, ketiga, ke-7, ke-40, ke-100. Mereka lah yang mengadakan pertama kali momen atau acara-acara memperingati hari kematian ya di hari-hari tersebut. Memang apakah orang-orang Yahudi dan
orang-orang Hindu dan Buddha itu tahlilan? Ya jawabannya mereka tidak. Mereka dengan ritualnya mereka. Tapi sebabnya ritual itu terjadi sama. Apa sebabnya? Faktor kematian. Yang pertama, hari pertama, kedua, dan seterusnya. Yang menjadi sebagian orang yang mengingkari perbuatan ini menisbatkan perbuatan itu berasal dari Hindu atau Buddha. Dan lagi ya khawafillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama terutama dari mazhab Syafi'i seperti misalnya penulis kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in. I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in. Ini salah satu juga buku yang dijadikan rujukan di dalam kajian-kajian fikih mazhab Syafi'i. Di dalam kitab I'anatul Talibin, penulis rahimahullah menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat dari merayakan hari kematian pertama, ketiga, dan seterusnya, itu adalah sebuah bid'ah yang munkar yang harus diingkari. Bid'ah yang munkar yang harus diingkari, dan bahkan beliau sampai menegaskan jika ada pemimpin yang melarang itu akan mendapatkan pahala. Pemimpin itu dapat pahala. Karena mereka melakukan suatu kebiasaan yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Mereka mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya sama sekali, tidak ada rujukannya, tidak ada pembenarannya dari apa yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, Alhamdulillah sudah habis pertanyaan yang dicatat. Mungkin boleh bertanya Ustadz untuk pekan selanjutnya, tema kajiannya apa ya Ustadz? Insya Allah butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Itu tema kajian kita akan datang, butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Yang di sana insya Allah kita akan membahas, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang menjadi poin-poin perjanjian, ya, bagaimana proses perjanjian itu ditulis, ya, dan kemudian apa yang terjadi di dalam prosesi penulisan perjanjian tersebut, dan bagaimana reaksi kaum muslimin terkait dengan perjanjian itu. Itu insya Allah akan menjadi materi kita, dan ini sangat menarik sekali. Di sini menunjukkan bagaimana kaum muslimin mereka memiliki, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kelebihan-kelebihan dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka. Dengan wahyu, dengan akal, dengan kemampuan negosiasi, dengan kemampuan di dalam berpolitik, ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyelesaikan peristiwa ini dengan begitu bijaknya, dan itu pun nantinya hasil dari perjanjian itu menjadi sebuah dampak yang sangat positif dari kaum muslimin. Insya Allah kita akan lebih mendalaminya pada kajian yang akan datang. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, disinilah kita, disinilah kita yang pada kesempatan ini kita mengkaji materi ini, yang insya Allah ta'ala pada kesempatan berikutnya kita akan lebih membicarakan terkait dengan butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Barakallah.